Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo adik-adik, hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Buddha. Nah, gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Baik, sebelum mulai mari kita berdoa dulu, semuanya beranjali. Kita bacakan doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, terpujilah Tri Ratna. Dengan ini saya berdoa. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, setelah kita membacakan doa pembuka belajar, mari kita semua duduk hening. Duduklah dengan santai, mata terpejam, kita sadari nafas kita. Katakan dalam hati, nafas masuk, aku tahu. Nafas keluar, aku tahu. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Nafas masuk, aku ingin belajar. Nafas keluar, aku bisa. Baik, perlahan matanya boleh dibuka. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dana kehidupan. Berbicara tentang dana kehidupan, itu kita berbicara tentang menyelamatkan suatu kehidupan. Di sini Cica akan bercerita sedikit tentang menyelamatkan kehidupan ini. Jadi, suatu hari ketika Petapa Siddhartha berjalan meninggalkan Raja Gaha menuju kaki Gunung Pandawa, beliau bertemu dengan rombongan kambing dan domba yang sedang digiring menuju kota. Di belakang rombongan ada seekor anak domba yang kakinya terluka dan berdarah, berlari mengejar kelompoknya. Bodhisattva melihat induk domba acap kali menengok anaknya ke belakang. Bodhisattva berjalan menghampiri dan mendekap anak domba yang terluka. Dengan penuh kasih sayang, dibelainya domba yang sambil mengikuti kawanan ternak tersebut. Ketika melihat para penggembala, dia bertanya, "Kemana kamu akan membawa ternak-ternak ini, wahai gembala?" Kata Pak Gembalanya, "Kami akan membawanya ke kota atas perintah raja untuk dijadikan korban upacara." Nah, jadi pada zaman dulu itu raja-raja sering mengadakan upacara hewan-hewannya dibakar. Itu dipersembahkan kepada dewa. Nah, ketika Bodhisattva tiba di kota dengan mengikuti kawanan ternak kambing dan domba tadi, di tempat tersebut raja dan para petapa sedang melakukan upacara kurban. Di depan api yang berkobar-kobar, mereka bersiap memotong kambing untuk dipersembahkan kepada para dewa. Ngeri ya. Bodhisattva dengan sigap menghampiri dan mencegahnya. Yang mulia, jangan biarkan mereka membunuh binatang yang tak bersalah. Saudara-saudaraku, hidup ini sangat berharga. Sekali hidup ini terenggut, maka tak akan mungkin hidup lagi. Binatang sama seperti halnya manusia. Mereka juga ingin hidup. Mengapa kita menyiksa, membunuh, dan mengorbankan mereka? Biarlah kelahiran, usia tua, sakit, dan mati secara alami mereka alami. Lepaskanlah mereka. Hidup mereka saat ini sangat berharga. Nah, Buddha berkata demikian. Apabila manusia mendambakan cinta kasih, maka dia harus menunjukkan
hati yang penuh cinta kasih. Jangan melakukan pembunuhan. Menyelamatkan hidup makhluk lain berarti menyelamatkan kehidupan diri sendiri. Menolong makhluk lain berarti menolong diri sendiri. Kita semua berharap hidup bahagia, sehat, dan panjang umur. Oleh karena itu, seharusnya kita menyelamatkan kehidupan, bukan mencelakainya. Nah, setelah mendengarkan ucapan Bodhisattva yang penuh kedamaian, penuh cinta kasih, penuh santun, membuat raja dan para petapa serta penduduk Rajagaha berubah. Mereka menghentikan upacara kurban tadi dan melepaskan ternak-ternak. Kisah di atas adalah contoh dari dana kehidupan adik-adik. Dana kehidupan dapat dilakukan dengan banyak cara adik-adik. Bisa dengan cara donor darah, donor mata, donor anggota tubuh, dan semua perbuatan yang bertujuan untuk menyelamatkan makhluk hidup lainnya, termasuk dana kehidupan. Dengan kata lain, berusaha memberi dan menyelamatkan kehidupan makhluk lain adalah dana kehidupan. Kadang kita menemukan orang-orang yang sakit dan membutuhkan perawatan, tetapi tidak mampu membayar biaya pengobatan sehingga sulit sembuh. Nah, di sini adik-adik kita bisa membantu mereka. Seperti apa? Ya, dengan cara menjenguk mereka, memberikannya obat, atau boleh juga memberikan bantuan berupa uang kepada keluarganya sehingga keluarganya bisa membayar biaya rumah sakit, ya. Ada juga orang-orang yang membutuhkan bantuan darah. Nah, kita juga boleh donor darah. Tapi kalau masih kecil belum boleh ya. Tunggu sudah besar dulu ya, baru nanti bisa donor darah. Donor darah itu menyehatkan loh. Boleh juga donor anggota tubuh lainnya agar bisa sembuh ya. Jika kita mampu menolong mereka, berarti kita telah berdana kehidupan kepada mereka adik-adik. Kadang kita juga menjumpai hewan-hewan yang malang, yang kasihan, yang kelaparan, yang kedinginan, atau yang terluka. Di mana bisa di air, di daratan ya. Dengan menolong mereka, dengan kita menyelamatkan mereka dari kematian, kita membantu mereka bertahan hidup, itu berarti kita telah melakukan dana kehidupan juga adik-adik. Kita harus ingat, tidak ada yang ingin hidup yang tersiksa atau mati. Oleh karena itu, menolong semua makhluk yang menderita adalah dana kehidupan. Dan ini merupakan perbuatan yang sangat luhur. Nah, jadi demikianlah dana kehidupan. Sangat berarti. Dengan kita berdana kehidupan, artinya kita menyelamatkan kehidupan makhluk lain. Jadi nggak hanya manusia, kita bisa menolong manusia, kita bisa menolong hewan, kita bisa menolong makhluk lain, ya. Jadi adik-adik, mari kita sama-sama mempraktekkan ajaran Buddha ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum Cece tutup, ini ada 4 soal sebagai latihan adik-adik di rumah supaya tambah semangat. Bagi yang sudah mendengarkan apa yang Cece jelaskan tadi, pasti bisa menjawabnya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan dana kehidupan? 2, sebutkan 5 contoh dana kehidupan. 3, mengapa cinta kasih sangat penting
untuk menyelamatkan kehidupan. Dan yang keempat, apa tindakanmu jika melihat temanmu sedang menangkap binatang untuk bermain? Nah, Cici tunggu jawabannya ya. Oke adik-adik, demikianlah pembelajaran agama Buddha pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Akhir kata, Namo Sangha Adi Budaya, Namo Buddhaya.